Salam cerdas selaras para tandapan semuanya yang berada di mana saja, baik di alam skala maupun di alam niskala. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo, pengelola channel khusus yang berbicara tentang semua permasalahan kehidupan dalam kajian spiritualitas. Pada kesempatan kali ini, mumpung ada seorang pecinta tandapan, pecinta Hyang Weldo TV yang datang dari Lampung untuk berdialog, sekedar bertanya. Rahayu. Rahayu, Yang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Yang. Ya, syukur. Kali ini kita akan membicarakan tentang agama dan spiritualitas dan bagaimana hubungan serta fungsional keduanya. Secara fungsional, tujuan agama dan spiritualitas tidaklah jauh berbeda. Agama dan spiritualitas hanyalah berbicara tentang hubungan, tentang komunikasi metafisika dengan substansi yang maha absolut, di mana dalam tataran agama seringkali disebut sebagai Tuhan dengan segala nama dan konsepsinya yang berbeda-beda di setiap agama. Di setiap agama memiliki nama dan gagasan-gagasan yang berbeda-beda tentang Tuhannya. Dan semua yang diketahui oleh para penganutnya tentang Tuhan barulah sebatas nama dan konsepnya saja, yang merupakan produk dari pikirannya sendiri. Jadi Tuhan yang mereka sembah barulah wujud berhalanya saja. Yang diketahui oleh para penganut agama barulah sebatas namanya saja, yang tidak berpijak pada kenyataan Tuhan yang sebenarnya. Maka mengenal nama tanpa substansi absolut di baliknya hanyalah berhala, hanyalah nama. Semua yang diketahui oleh para penganut agama hanyalah pengetahuan dan pemahaman yang bersumber dari pikiran dualitasnya sendiri yang terbatas. Hubungan manusia dengan Tuhannya di level agama barulah melakukan onani, bersahadat atau bersaksi tetapi tidak tahu siapa yang disaksikan, menyembah tetapi tidak tahu siapa yang disembah. Mereka benar-benar melakukan onani, yaitu berhubungan tanpa adanya subjek yang dihubungi. Hubungan semacam ini adalah hubungan yang lemah. Inilah hubungan di dalam agama. Berbeda jauh dengan langkah-langkah dalam spiritualitas. Langkah agama adalah langkah kanak-kanak. Langkah awal mulai mengenal Tuhan hanya dari namanya saja, yang diperoleh dari wacana-wacana yang berupa kitab suci dari agamanya masing-masing. Ada 4 macam dan 4 kualitas pengetahuan yang dicapai oleh manusia dalam perjalanannya, mulai dari kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga masa tuanya. Di tingkat agama atau di level kanak-kanak, manusia baru mengenal Tuhan lewat namanya. Maka di level remaja seharusnya manusia mulai mencari substansi yang sebenarnya di balik nama-nama yang diketahuinya. Sedangkan di level remaja, manusia baru melakukan perjalanan untuk mencari Tuhan yang sebenarnya, bukan hanya namanya saja. Panjangnya perjalanan metafisika manusia dalam mencari kebenaran Tuhan. Maka di ujung perjalanannya, manusia akan mulai melihat wajah Tuhan yang sebenarnya. Namun, pencapaian manusia di level ini, wujud apapun yang ditemui, wujud apapun yang bisa dilihat, bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Inilah hasil perjalananmu di level dewasa atau esensial. Hanyalah melihat wajahnya, namun belum mengalami kenyataan Tuhan yang sebenarnya. Kemampuan dan kecerdasan manusia sangat terbatas.
Dengan kemampuan dan kecerdasan yang terbatas itu, manusia tidak akan mungkin bisa berjumpa dengan Tuhannya yang ada di dalam dimensi maha metafisika. Jadi sekali-kali manusia tidak akan bisa bersua dengan Tuhannya, sekalipun dengan seluruh kecerdasannya. Kemampuan dan kecerdasan fisikmu tak punya kuasa apapun. Tubuhmu tak jauh berbeda dengan binatang, bahkan kalah kuat dengan kerbau atau gajah. Begitu pula kemampuan dan kecerdasan indrawimu tidak jauh berbeda dengan binatang. Kecerdasan indrawi tak bisa dipakai untuk mengetahui adanya Tuhan yang maha metafisika, sebagaimana panca indera binatang yang lain. Penglihatan dan penciuman manusia kalah kuat dengan mata elang atau mata burung yang lain. Kemampuan dan kecerdasan indrawi manusia sangat terbatas. Sebagaimana binatang tak bisa digunakan untuk mengetahui dan mengenal Tuhan. Untuk mengetahui dan menyadari siapa diri yang sebenarnya secara indrawi saja tidak tahu, apalagi untuk mengenal Tuhan. Begitu pula kemampuan dan kecerdasan pikiran intelektual manusia tidak akan mampu digunakan untuk mengetahui Tuhan. Begitu pula dalam mengenal dirimu yang sebenarnya. Karena pikiranmu tak bisa dipakai untuk melihat dan mengalami kenyataan yang sebenarnya, kecuali hanya sebatas konsepsi dan gagasan dualitas belaka. Pikiran rasional dan intelektual manusia sangat terbatas sekali. Kecerdasan pikiranmu hanya bisa membangkitkan kesadaranmu dari kegelapan tubuh ragawimu dan keterbatasan panca indramu menuju kepada terangnya kecerdasan intelektual. Namun demikian, terangnya kecerdasan intelektualmu tidak akan mampu mengantarkan kamu memasuki terangnya kenyataanmu yang sebenarnya, apalagi untuk mengenal kenyataan Tuhan yang maha absolut. Pikiranmu juga tidak akan mampu mengetahui dan bisa mengalami kenyataan yang sebenarnya dari dirimu sendiri maupun dari substansi Tuhan yang sebenarnya, kecuali hanya bisa mengantarkan kamu mengenal Tuhan hanya sebatas nama, hanya sebatas konsep dan gagasan-gagasannya, dan itu semua bukanlah kenyataan. Melalui panca indramu, pikiran manusia tak bisa melihat kenyataan substansial dari dirimu yang sebenarnya, kecuali sebatas pengetahuan empiris dan rasional yang cuma ada di otakmu saja. Oleh karena itu, otak dan kemampuan intelektual tak bisa dipakai untuk mengalami kenyataan dirimu yang sebenarnya, apalagi untuk membuktikan adanya Tuhan, kecuali hanya menemukan tanda-tanda logis adanya Tuhan. Begitu pula kemampuan dan kecerdasan spiritualmu tidak akan bisa digunakan untuk mengalami kenyataan Tuhan yang sebenarnya. Kemampuan dan kecerdasan spiritualmu hanya bisa meningkatkan dan membangkitkan kesadaranmu dari kesadaran yang paling rendah untuk mencapai kesadaran murni yang tertinggi. Kesadaran murni manusia tak bisa digunakan untuk mengenal dan mengalami kenyataan Tuhan yang sebenarnya. Kesadaran hanyalah sarana tertinggi. Kesadaran hanyalah anak tangga atau gunung metafisika yang ada di dalam dirimu, yang bisa kamu daki untuk memasuki kenyataan yang sebenarnya. Kesadaran murni bukanlah kenyataan, karena kesadaran masih berproses. Kesadaran masih berubah-ubah dan berkembang dalam mencapai kemurniannya, dan melalui kemurnian itulah kamu bisa memasuki kenyataan yang sebenarnya. Kesadaran hanyalah gunung atau anak tangga yang bisa mengantarkanmu untuk mencapai puncak kesadaran murni. Dan di atas puncak kesadaran murni, kamu mulai bisa melihat dan mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Dan hanya sebagai dirimu yang sebenarnya, kamu bisa mengenal dan menjumpai Tuhan yang sebenarnya dalam kenyataannya. Oleh karena itu, mengenal siapa dirimu yang sebenarnya adalah perjalanan dan pengetahuan pertama yang harus kamu dapatkan sebelum mengetahui dan mengenal yang lainnya, termasuk dalam mengenal Tuhan. Karena itu,
Mengenal diri yang sebenarnya adalah kunci dasar untuk mengenal Tuhanmu. Tuhan memang maha mengetahui apa yang sedang kita pikirkan. Tuhan mengetahui dan mampu mendengar semua yang kita tanyakan dan kita inginkan. Namun yang menjadi masalah adalah apakah seluruh manusia mampu mendengar bagaimana Tuhan pada saat membalas atau menjawab semua pertanyaan atau permohonan manusia. Tuhan memang maha segalanya. Tuhan bisa membuat komunikasi dengan manusia melalui berbagai macam media komunikasi. Tuhan bisa berkomunikasi melalui media perasaan, pikiran, melalui mimpi atau khayalan, atau melalui berbagai macam sinyal dan isyarat. Namun bagaimana bisa manusia membedakan bahwa isyarat atau tanda-tanda ini dari Tuhan atau setan? Terus ini yang ya, ini kan tadi udah agak panas ini yang. Wah, seram ini, wah ngeri-ngeri sedap saya dengar ini. Cuma ya gimana ini wong tuntutan hati kok ya ini ya harus dituangkan lah ya. Oh, ya wes. Jadi selanjutnya yang ya, ini ya ini banyak lah saya itu artinya menonton atau mendengar ya. Ya, monggo. Jadi tentang kembali ke agama leluhur itu gimana maksudnya yang? Coba ceritakan gimana. Ya kasusnya, kasusnya. Ya kan ketika ini kan kadang-kadang karena sekarang ini lagi rame ya. Karena ada rame yang rame ya, tentang bicara. Ya sebetulnya ini sebuah akibat sih Mas. Ya, nanti kita bicara sebabnya dulu lah ya. Ya sebabnya. Karena sekarang ini sebabnya seperti itu. Karena sebabnya banyak orang-orang yang mengaku beragama tapi ulahnya banyak menyakiti, banyak merugikan orang lain. Betul itu ya, betul. Sehingga orang-orang menganggap wong agama kok kelakuannya kayak gini. Jadi ini yang salah agamanya atau orangnya? Iya, fenomena ini yang jadi kok ketika ngomongkan agama kok jadi ribut gitu loh. Akhirnya muncullah orang-orang ya, mungkin kita harus kembali kepada keagamaan leluhur. Betul gitu mungkin ya. Agama kita lebih baik. Nah gitu loh, bener. Rame. Nah ini rame yang ini. Apa kira-kira ini? Masalahnya di mana? Kadang tuh ya saya tuh takut juga kalau sampai masalahnya di mana ini? Masalahnya ada pada agamanya atau pada orang-orangnya? Ya itu. Gimana coba menurut sampean? Menurut saya ya, kalau menurut saya ya, misalkan orang wong awam loh ya, ini ya sebetulnya di antara kebimbangan yang ini. Ya. Tapi ya kalau benar itu yang menurut saya itu mungkin keterbatasan pemahaman seseorang individu sifatnya yang sebetulnya belum mengerti sepenuhnya atau belum secara kafah menyeluruh memahami tentang agama itu sendiri. Itu kira-kira gimana ya? Ya, begini. Karena banyak orang-orang ya yang bertindak merugikan orang lain, bahkan banyak membatasi orang lain seolah-olah nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Apalagi berani mengatakan demikian atas nama agama, atas nama Tuhan, seolah-olah Tuhan yang mengatakannya. Padahal itu masih sebatas pemahaman mereka. Wah, gak bisa nih, Tuhan gak boleh gini, Tuhan gak memperbolehkan ini. Padahal itu tidak mewakili apa yang dikatakan Tuhan. Itu hanya mewakili kata-katanya sendiri. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin ekstrim, radikal, ya, intoleran, mereka melakukan ini sebetulnya bukan berdasarkan agama, tapi berdasarkan keterbatasan pemahamannya dia tentang agama, tentang agama yang dia yakini, ya. Sehingga apa yang dilakukan dia semuanya berdasarkan pemahamannya, bukan berdasarkan agamanya. Karena untuk mencapai agama yang sebenarnya ada 4 tingkat yang harus dilalui. Oh agama itu baru tingkat anak-anak. Yang namanya anak-anak itu senang bertengkar. Loh, nyambungnya ke situ ya. Rebutan mainan yang terbaik. Iya. Rebutan untuk mengatakan mainanku yang paling baik. Dan itu sunatullah ya. Maksudnya kenyataan ya. Itu watak anak-anak, bukan sunatullah. Oh, watak anak-anak selalu bertengkar dan selalu membuat perbandingan.
Mainanku paling bagus, mainanmu jelek. Tapi mainanku paling bagus sambil diginikan, sembunyikan. Takut direbut. Oh iya. Ya, nah itu. Kemudian banyak di antara manusia yang dibatasi oleh pola pikirnya, mereka seringkali menganggap kalau ada penganut agama yang kelakuannya buruk, pasti agamanya buruk. Iya, memang tidak dipungkiri seperti itu ya. Nah, sehingga seolah-olah agama itu dijadikan sumber yang membuat orang itu menjadi buruk kelakuannya. Iya. Apalagi di saat ini banyak sekali ya orang-orang para penganut agama mayoritas yang mungkin sebagian dari mereka melakukan hal-hal yang di luar norma dengan mengatasnamakan agama, dengan kelakuannya yang merugikan orang lain, merugikan orang banyak, otomatis apa yang mereka lakukan akan berdampak. Dampaknya paling tidak membuat agama yang dia yakini jatuh. Image-nya. Oh, ini bahaya sekali ya yang seperti itu ya. Nah, sehingga orang tidak bisa membedakan mana agama, mana ajaran agama murni, dan mana pemahaman para penganutnya. Oh iya. Ajaran agama murni tidak bisa dikaitkan dengan pemahaman para penganutnya. Apalagi untuk mencapai kemurnian agama butuh pencarian, butuh pendakian. Iya. Butuh ilmu dan metodologi khusus untuk mencapai yang paling murni. Ya. Agama tuh nggak jauh beda dengan keris. Iya. Nggak jauh beda dengan mobil. Iya. Nggak jauh beda dengan negara. Agama nggak jauh beda dengan seperti itu. Agama hanya alat. Nggak jauh beda dengan laptop. Hanya alat bantu yang menolong kita untuk mengenal siapa diri kita. Alat bantu yang bisa mengantarkan kita untuk mengenal siapa Tuhan dan siapa kenyataan itu sebenarnya. Jadi agama hanya alat bantu seperti laptop dan barang-barang lainnya. Ya. Laptop, celurit, senjata, negara, agama, kitab suci menjadi baik atau buruk tergantung siapa yang megang. Ya. Tergantung siapa yang megang. Iya. Celurit kalau yang megang maling berbahaya. Celurit kalau yang megang petani bermanfaat. Begitupun agama, kalau yang megang adalah sekalipun agama, kalau yang megang memang penjahat, bisa disalahgunakan. Bisa disalahgunakan. Iya. Jadi yang menentukan sesuatu barang itu menjadi baik atau buruk bukan barang itu. Iya. Tapi pelakunya, orangnya. Orang goblok, ya, orang goblok oplok-oplok. Iya. Kalau mereka melihat para penganut yang jelek pasti dari agama yang jelek. Ini orang goblok oplok-oplok. Oh iya. Iya. Hah? Iya betul. Iya, agama ini hanya alat. Begitupun negara hanya alat. Orang-orang kadang-kadang ingin, wah kita perlu negara baru. Iya. Perlu negara baru dengan pola baru. Masih diganti negara sing dengan nama yang berbeda-beda, sing anyar. Percuma nih menungsone sik bobrok. Oh iya. Iya benar itu ya. Iya. Yang perlu kita perbaharui bukan negaranya. Iya. Para penghuninya dengan pola pikirnya yang harus diperbaharui. Iya. Diperbaharui berapa kali pun negara ini tidak akan merubah apapun selama penghuninya bobrok. Iya. Kita seolah-olah kita kembali ke masa lalu, kembali ke ini ke itu, ke kerajaan ini. Ini halu. Halu itu ya. Halu. Iya. Itu hanya alat. Negara itu hanya alat. Agama hanya alat. Iya. Sama seperti ulek-ulek membantu kita. Kalau itu hanya alat, ya sama seperti HP kita. Apa ayo kita kembali ke masa lalu.
Akhirnya kita mulai HP jadul. Ya gitu ya. Loh, iya. Wah, ya kita harus mencari HP yang lebih baik. Iya. Yang sesuai dan memadai dengan kebutuhan kita saat ini. Iya. Agama juga seperti itu, diperbaharui terus-menerus sesuai dengan zamannya. Ya kalau kita kembali ke agama masa lalu sama dengan kita mencari HP jadul. Berarti ada benernya ya sebuah ungkapan bahwa agama itu mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman. Oh, sebetulnya seperti itu ya. Jadi agama tetap bersumber dari kenyataan yang tidak pernah berubah. Itu ya. Tapi manusia yang mendapatkan bimbingan kenyataan ini, dia hidup dalam perubahan. Iya. Bagaimana kita mengendalikan perubahan ini tanpa harus lepas dari kenyataan. Iya. Kita tetap mengikuti perubahan tanpa harus lepas dari jati diri. Jati diri. Iya. Biarkan perubahan itu terjadi secara drastis, secara dramatis. Ya. Sebagaimana pohon mangga. Iya. Yang asal mulanya hanya biji. Kemudian dia tumbuh berkembang secara dramatis. Iya. Berubah-ubah setiap saat. Iya. Ya kan? Iya. Sampai mungkin kalau ibaratnya 1 tahun atau 2 tahun nggak ngelihat udah berubah. Berubah ya. Nah, tapi di sana ada jati diri yang tidak berubah. Iya. Yaitu mangganya. Oh iya. Dari mulai biji sampai besar dia tetap mangga. Ini yang harus dipertahankan. Iya. Bukan pertumbuhannya. Bukan perkembangannya, bukan perubahannya yang kita pertahankan. Iya. Tapi jati diri yang tidak nampak. Yang tidak nampak, cuma sangat-sangat penting. Tapi dia menentukan bahwa ini pohon mangga, ini biji mangga, ini buah mangga, ini daun mangga. Iya. Nggak bisa pohon pepaya disebut mangga. Iya, betul itu ya. Jadi jangan sampai jati diri berubah. Ketika kita tanam adalah biji mangga, kalau kemudian tumbuh jadi pepaya, nah ini nggak benar. Nah ini biar ini orang awam ini biar tahu sekalian yang secara substansi ini ya. Secara substansial. Ya. Jati diri kita ringkes wae. Jati diri itu apa yang? Jati diri. Jati diri adalah sesuatu yang benar-benar ada. Ya, sesuatu yang tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah mengalami keberakhiran. Dia selalu ada. Ya. Dia selalu ada, bukan yang baru ada dan bukan yang akan hilang. Iya. Ya, dia selalu ada. Itu tidak pernah berawal dan tidak pernah berakhir. Iya. Itu jati diri. Ya. Ini semua yang berubah-ubah itu bukan jati diri. Oh, ini agak tinggi kayaknya loh ya. Agak tinggi ini, agak mumet saya ini yang. Oh, masuk gimana? Iya. Tapi seperti itulah gambarannya ya. Iya. Dan itu di setiap diri ya maupun apapun itu ya. Apapun juga. Jati dirinya kambing apa? Ya nggak berubah ya kan? Nggak berubah. Seperti pohon mangga, jati dirinya mangga ya nggak berubah. Bentuknya berubah-ubah. Tapi mangganya tetap kambing dari kecil sampai besar ya sebetulnya substansinya tetap kambing. Iya. Dan itu yang ya harus sebetulnya digali, dicari ya. Digali ke dalam. Ke dalam. Kita harus menggalinya ke dalam, bukan keluar. Iya. Oh, ke dalam malah. Bukan cari jati diri ya ke dalam ya. Karena kenyataan itu di dalam. Iya. Semua yang di luar tuh hanya fenomena. Iya. Semua yang di luar tuh hanya cermin. Ya. Iya. Sampai ini cermin buat saya. Untuk apa? Untuk melihat diri saya sendiri. Seperti itu. Iya. Kalau saya tidak sopan terhadap sampean pun pasti tidak sopan terhadap saya. Oh, begitu ya. Kan itu. Iya. Kalau saya berbuat baik pada sampean pasti juga berbuat baik pada saya. Iya. Jadi yang di luar saya ini cermin buat saya. Iya. Dan sangat diperlukan ini semua ya. Diperlukan untuk melihat siapa. Artinya banyak kita. Cermin itu perlu dan bagus itu ya. Perlu dan bagus. Untuk pembenahan dengan diri kita. Pembenahan diri juga ya. Iya. Seberapa jauh kita mampu membuat orang lain tidak tersakiti oleh kehadiran kita. Iya. Syukur-syukur kehadiran kita bisa membuat dia tersenyum. Oh, jadi ya mencuplai ini yang ya. Ingat
Ya benar, berarti yang dikatakan orang beriman, yang orang lain tidak tersakiti dengan ucapan dan tangannya ya. Iya betul. Oh ya, jadi luar biasa. Iya. Luar biasa. Dan Jadi pentingnya ini kita nggak butuh apa-apa sebetulnya. Yang namanya agama, ya, agama itu kan hanya tuntunan pertama. Kalau kita sudah dewasa sebetulnya tahu mana yang benar dan mana yang buruk. Iya. Kita nggak butuh hukum lagi. Iya, untuk si orang yang taat hukum, ya nggak perlu hukum ya. Iya, karena hukum itu bagi orang-orang yang belum tahu. Karena nggak mungkin melanggar hukum kalau udah ngerti ya, yang. Oh, Karena iya, hukum iya. itu ada dalam diri. Iya, ya. iya. Kalau sampean nggak seneng dikaplok, ojo ngaplok wong. Oh iya, iya benar. Kan gitu. Benar. Jadi ya memang Itu hukum kan? iya hukum. Nek itu benar. sampean nggak seneng lihat orang sombong, ojo sombong. Iya. Hah? Nek sampean memuji orang-orang yang rendah hati dan blobo, ya, tanggap, ya kan? Maka berlakulah seperti apa yang sampean sukai. Iya. Orang-orang munafik adalah orang-orang yang sampean menyenangi sesuatu, tapi di sisi yang lain sampean malah memerangi yang sampean sukai. Oh, Atau tidak melakukan yang sampean idealiskan. idealiskan. Iya. Nah, ini orang munafik, orang-orang hipokrit, Oh iya. orang-orang yang menggunakan topeng. Iya. Nah, Luar biasa yang. wah, Ini gimana? luar biasa ini. Tapi sayangnya nggak ada kopi nih ya. Cuma yang aja yang kopi. Wah, Yes, nggak apa-apa kopi yang. apa nih ya? Ini wis jadi kopi yang sangat-sangat energik ini yang ini. Oh iya. Iya. Tapi yang minum sendiri nih ya. Monggo yang, monggo. Apa mau minum juga? Ya. Yes, monggo yang. Kebetulan tadi udah minum yang. Iya. Iya. Monggo, apa lagi nih? Apa? Masih tadi sudah selesai belum tadi? Ya, sebagian Yang kita baca- sebagian Kadang-kadang ya. itu lupa. Ada sih yang ada sebetulnya. Yang tadi ini udah tuntas belum? Ini tuntas yang. Sebagian Kadang-kadang gini, ketika yang menjawab sesuatu, sepertinya tuntas. Begitu yang lihat videonya, ada yang belum tuntas ini. ya ada yang, ada. kadang-kadang Saya jadi gitu. ingat ini, jadi ingat yang. Ini Jadi kadang-kadang gelo itu. ya. Iya. Kadang-kadang kalau mengalir enak sampai Ini keluar dari tema yang sedang kita bicarakan. kayaknya ini yang. Iya. Kayaknya jadi inti ini yang. Gimana? Jadi inti ya. Ya ini inti kayaknya dari pertanyaan saya ya. Iya, monggo ya. Jadi apa sebetulnya yang sesuatu yang sangat besar ya atau bisa dikatakan sebagai penghalang sebetulnya Iya. dalam mengenal jati diri. Oh, apa penghalang utama? Utama dalam mengenal gitu. jati diri. Ya. Ya, penghalang utama yang membuat kita tidak bisa mengenali jati diri ya bukan diri. Bukan diri. Iya. Bukan diri. Ya. Siapa bukan diri? Ya, yang selama ini kita kenal sebagai diri itu bukan diri. Iya. It's not you. I am not. Jadi apa ini ada hubungannya yang bukan diri atau bukan diri itu yang seperti apa yang? Ya, semua yang kita kenal selama ini tentang diri kita itu bukan diri. Iya. Apapun yang bisa sampean katakan tentang diri sampean itu bukan diri. Bukan diri. Aku wong Jawa, itu bukan kamu. Oh iya. Aku orang Islam, itu bukan kamu. Aku orang baik, itu bukan kamu. Iya. Semua yang bisa kamu katakan, Anda katakan itu bukan dirimu. Terus hubung kaitannya dengan kesombongan itu yang gimana? Ya karena yang disebut aku ini Kesombongan ya yang? selalu mengatakan aku adalah itu. Aku adalah orang Islam, aku orang Jawa, aku orang Indonesia, aku orang baik, aku pelukis, aku paranormal, aku spiritualis. Semua pengakuan-pengakuan ini bukan jati diri. Iya. Ya. Sehingga yang bisa kita lakukan adalah penyangkalan. Aku bukan pikiranku.
Aku bukan Islam, aku bukan Jawa, aku bukan Indonesia. Aku bukan apa-apa, bukan siapapun dan bukan apapun. I am nothing. Iya. Jadi semua yang bisa kita katakan tentang diri kita bukan diri kita. Oleh karena itu, banyak orang yang bisa mengatakan seperti apa yang dia katakan. Tapi kalau belum mengenal dalam artian hakiki, maka pernyataan-pernyataan seperti itu barulah wacana, barulah pengetahuan, belum pengalaman. Iya, harus lanjut ya. Iya. Seharusnya orang yang bisa menjelaskan tentang jati diri adalah orang-orang yang sudah mengalami tentang siapa jati dirinya. Bukan sekedar mendengar, membaca buku-buku. Oh iya. Itu baru pengetahuan, bukan pengalaman. Mending diam bae ya, Yang. Lebih baik diam. Bertanyalah pada orang-orang yang berpengalaman. Itu dia malah lebih selamat lah ya. Akhirnya dia hanya membuat definisi yang miring. Malah jadi kisruh nanti ya. Nah, itu dia. Tumburan dengan definisi itu yang lain ya. Akhirnya melahirkan paham. Menurut saya begini. Menurut saya ini. Agama pun bisa menjadi berpecah belah menjadi 73 gara-gara pemahaman para penganutnya. Oh iya. Nah, agama murni hanya satu. Bahkan seluruh agama yang pernah agama sama. Yang membuat perbedaan satu dengan yang lain adalah akibat pemikiran dan pemahaman para penganutnya. Jangankan dengan agama yang lain. Iya. Sesama penganut di dalam agama yang sama bisa bertentangan satu dengan yang lain. Iya. Oleh karena itu semua pemahaman kita tentang agama hancurkan. Wah, kok kayak ekstrim ini ya. Oh iya, hancurkan. Kita nggak perlu lagi. Pemahamannya ya. Pemahamannya. Bukan ajaran murni agamanya. Bukan agamanya. Tapi kalau kita ingin mencapai kemurnian agamanya, capailah ke level yang keempat, ke puncaknya. Iya. Level spiritualitas. Yang mana itu secara nanti yaitu kenyataan itu sendiri, kita harus mengalami ke tingkat itu. Akhirnya nanti nyampe ya pesan moral agama itu sendiri akhirnya ya. Di sana semuanya ada. Oh iya. Di sana sumber segalanya. Jadi yang agama sebagai kedamaian ya. Di sana sumber kebahagiaan, kemerdekaan, apapun yang kamu sebutkan sebagai sebuah kebaikan. Kumpul di sana. Itu salah satu entitas Tuhan, salah satu pengejawantahan Tuhan. Iya. Bahkan nama Tuhan pun juga pengejawantahan dari substansinya. Iya. Luar biasa ini. Ini boleh nambah yang ini. Oh, ya enak ini. Nambah. Jadi mumpung warungnya masih buka. Ini karena enak ini yang. Jadi biasanya kalau karena itu, mumpung warungnya masih buka, monggo. Nggak apa-apa ya yang. Oh iya, monggo. Ya alhamdulillah lah kalau masih buka ini. Iya. Kalau perlu nutupnya diundur. Diundur ya. Ini biar gak tegang ini. Iya. Ini agak sepaneng tadi ya. Ngeri tapi sedap gitu loh. Jadi wah ini ngeri-ngeri sedap ya. Enak gitu loh.